Halo guys, kembali lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review secara detail lagi atau full review tentang ini teman-teman ya. Kita bakal cobain ke tes si dayanya ya teman-temannya dari Oraimo untuk powerbanknya. Kita bakal tes seperti apa ya dan kualitasnya untuk ngecasnya kayak gimana nanti bakal kita full review di sini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Teman-teman, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe biar Mas Dim cepat 5000 subscriber ya teman-teman ya. Ini kita langsung ukur aja berapa beratnya, berapa panjangnya teman-teman ya. Kita ukur beratnya dulu ya. Nih, kita ukur beratnya dulu, kira-kira beratnya berapa sih teman-teman ya. Kita lihat apakah ringan atau enggak. Nih ya, ini di 227 gram. Nanti kalian bisa lihat ya untuk berat-berat yang model lain. Nanti mungkin kita buatkan untuk perbandingan dengan model-model lain ya teman-teman ya. Ini hanya di 227 gram. Ini enggak terlalu berat ya teman-teman ya. Terus untuk ukurannya itu kita ukur ya. Panjangnya itu di 15 cm atau 14,5 dikali lebarnya itu hanya 6,5 sentian teman-teman ya. Jadi nggak terlalu besar untuk bagian panjang kali lebarnya ataupun ukurannya teman-teman ya. Dan tebalnya juga ini nggak terlalu, nih tarik, itu tebalnya hanya di 1,6 cm saja kayak gitu ya. Dan spesialnya ini dari Oraimo ini memperingati tentang MPL teman-teman ya. Jadi ini skinnya Brody ataupun hero di Mobile Legends. Dan untuk dari kapasitasnya dayanya ini maksimal di 15 watt teman-teman ya. Yang kemarin di unboxing udah kita bahas. Jadi di sini outputnya ada 3 sebenarnya, ada output 1, output 3 dan bagian Type-C ini. Tiga-tiganya ini bisa 15 watt teman-teman ya. Untuk inputnya di sini bisa menggunakan Type-C dan juga USB micro teman-teman. Jadi di USB tipe A ini dan juga di ini semuanya sama inputnya teman-teman di 15 watt. Ini aman untuk ke pesawat nggak aman teman-teman karena dia hanya 10.000 mAh. Jadi kurang lebih di 36 sampai 37 Wh. Dimana kalau untuk naik pesawat kan 100 Wh ya. Jadi bisa aman kalian bawa untuk penerbangan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dan sebenarnya kemarin sudah kita coba menggunakan kabel bawaannya Oraimo ini. Entah kenapa di HP-nya Mas Dim, di ketiga HP-nya Mas Dim itu nggak cocok teman-teman ya. Artinya dia nggak support untuk fast charging ataupun di 15 watt. Nanti kita bakal cobain ya teman-teman ya. Terus terpaksa kita pakai yang ini, Type-C ini teman-teman ya. Cuma sayangnya bagian pengetesan ini nggak ada. Mas Dim belum ada untuk colokan ke Type-C-nya. Jadi yang kemarin bisa kan cuma di Type-C-nya ya, nggak masalah lah ya. Kita cobain menggunakan kabel yang lain teman-teman ya, yaitu kabel menggunakan ini nih ya USB gini. Ini harusnya tuh bisa fast charging teman-teman ya, ataupun support fast charging. Ini dari Remax teman-teman ya, jadi cukup oke. Nanti kita bakal cobain seperti apa dayanya, apakah tercapture dengan maksimal atau enggak. Sebenarnya untuk ini tuh teman-teman ya sudah ada di sini teman-teman yang sudah diuji dengan lab ya. Untuk pengeluaran inputnya teman-teman menggunakan alat yang lebih canggih juga dan menggunakan iPhone. Ya mungkin apakah benar dia untuk Android juga cocok, kan di sini kan cuma iPhone saja ya teman-teman ya. Tekan iPhone 13 Pro atau punya server iPhone 15 Pro gitu ya. Jadi sayangnya ini nggak ada untuk Androidnya ya. Jadi mungkin di Android itu belum terlalu support ya dari kabelnya juga teman-teman ya. Nah di sini terjual di 60 lebih negara teman-teman dan dipercaya dari 200 juta pengguna. Jadi ini cukup laku ya teman-teman ataupun oke banget teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya pengujiannya ataupun pengetesannya. Jadi biar mempersingkat waktu ya, kita langsung tes aja menggunakan si ini teman-teman ya, kabel bawaannya. Nah, di sini sebenarnya Mas Dim mau pakai HP yang kecil, cuma kadang-kadang ini nggak bisa ya. Kita bakal cobain bareng-bareng deh ya biar kalian bisa lihat juga. Nih, kita langsung aja colok ke sini teman-teman ya. Sama aja ya, USB 1 sama USB 2-nya tuh sama ya. Kalau kalian lihat lagi di sini deh ya biar enak. Di sini USB 1 bagian outputnya ya. Outputnya 1 dan juga 2 itu sama ya, 15 tuh. 5 kali 3 15, ini juga sama, 3 juga 15. Jadi harusnya sama-sama fast charging teman-teman ya. Ini yang 1, 2 bahkan yang Type-C-nya. Nah, ini kita langsung coba tes aja ya. Nih. Udah nyala ya. Oke, kita langsung colokin aja ke HP. Sorry ya.
Di sini itu hanya terbaca 5 volt dan 1,7 teman-teman ya, harusnya kan di 15 ya. Jadi berarti kalau ini kurang lebih hanya di 6 ya teman-teman ya, 6 ataupun 8 teman-teman ya. 5 kali 1,7 kan 5 8 ya, 8,5 watt teman-teman ya. Kalau di sini sih kebacanya charging aja, jadi nggak masuk fast charging teman-teman ya. Cuma kita bakal cobain di HP-nya Mas Dim yang Samsung. Jadi ini yang kita pakai ini HP Samsung ya untuk video. Kita langsung colok aja. Di HP Samsung ini hanya terbaca 5 volt dikali 0,93 ampere teman-teman ya. Jadi kayak Mas Dim bilang ya, jadi kebanyakan tuh kecocokan dari kabelnya kayak gitu-gitu, dan untuk akurasi alatnya juga harus diuji ya teman-teman ya, karena takutnya emang si alatnya tidak bagus gitu ya teman-teman ya. Kita coba untuk HP yang satu lagi teman-teman. Ini semuanya full Android teman-teman ya. Jadi Mas Dim nggak pakai ini, kena di 10 ya teman-teman ya. Di 10 kurang lebih ya, kalau udah 1,8 gini kali 5 itu kurang lebih di 9 wattan ya teman-teman ya. Harusnya kalau udah 9 watt tuh udah cukup oke ya, udah masuk ke fast charging tuh kayak gitu. Cuma harusnya kita dapat di 15 ya teman-teman ya, di 15, karena di sini harusnya ampernya kananya di di 3 ya teman-teman ya. Untuk satu lagi untuk teman-teman ya pengetahuan, kalau misalnya baterainya penuh, misalnya ini baterainya 64, ini masih harusnya bisa kena fast charging. Ini juga kenapa Mas Dim nggak dicas, ini sengaja di 40% biar kena fast chargingnya. Cuma sayangnya cuma charging aja. Kalau di HP-nya Samsung Mas Dim ini karena dia udah 90%, makanya nggak kena kedeteksi fast charging. Kalian yang tadi lihat ya, volt sama ampernya kecil. Kenapa? Karena menyesuaikan daya yang masuk ke dalam HP-nya biar nggak terlalu besar gitu ya. Oke, ini ngetes menggunakan kabel bawaannya teman-teman ya. Kita langsung aja coba menggunakan kabel dari Rimax yang tadi Mas Dim bilang ya. Nih, kita langsung colok aja. Nih ya. Oke, kalian bisa lihat ya untuk ininya. Kita langsung colok di HP Samsungnya Mas Dim ya, bener ya. Ini hanya tercapture sedikit, coba kita cabut dulu. Tuh ya, jadi ini nggak terlalu support sih teman-teman ya kalau bagian ininya, karena oke, coba ya kalau kita geser ke sini. Oke, ini tetap cuma segini ya teman-teman ya, karena tadi Mas dibilang baterainya 90% juga, terus ya mungkin nggak cocok dari kabelnya juga. Tadi soalnya kalau kalian bisa lihat ya, sayangnya Mas Dim nggak capture ya, dimana ditulisnya di HP-nya gunakan charger ataupun kabel yang sesuai, berarti artinya nggak sesuai untuk HP-nya Mas Dim yang ini teman-teman ya. Oke, oke, nggak apa-apa, kita bakal cobain untuk yang lainnya. Oke, dia langsung naik ya. Kayaknya nggak, itu tuh hanya di 5 watt. Sebentar teman-teman ya, karena harus diulangi lagi kadang-kadang tuh ya. Sama ya, ini kebacanya hanya 5 watt saja. Kayaknya lebih bagus menggunakan ini teman-teman ya. Sayangnya Mas Dim nggak punya Type-C lah ya. Nanti mungkin next video untuk review kayak gini teman-teman, Mas Dim beli yang ada Type-C nya untuk pembaca reader ini teman-teman ya, ataupun beli output yang Type-C biar bisa ngebaca lebih bagus. Karena tadi pakai ini fast charging teman-teman nih. Pakai yang C2C sayang ini nggak ada teman-teman ya. Oke, kita cobain di HP yang kecil teman-teman ya. Berarti lebih bagus ini kalau misalnya dari tadi ya, untuk pengujian kali ini menggunakan kabel ini lebih bagus teman-teman, ataupun kabel bawaannya lebih bagus. Oke, kita coba cek. Masih charging aja teman-teman ya, dan di sini kebacanya 5 watt teman-teman ya. Artinya kesimpulannya adalah kabel ini teman-teman ya, kabel ini nggak terlalu cocok sama ininya teman-teman ya, sama powerbanknya. Karena Mas Dim udah pernah cobain pakai kabel Rimax ini, menggunakan Rimax juga teman-teman ya, ataupun menggunakan si powerbank Rimax itu bisa teman-teman ya, ataupun bisa sampai kalau nggak salah di 10 atau 12 watt teman-teman ya. 10 atau 12 watt itu udah cukup oke loh ya teman-teman ya. Nah ini cuma di 5 watt saja, jadi nggak kena charging, nggak kena fast charging teman-teman ya, kayak gitu. Karena pakai ini pun sebenarnya masih bisa ya, masih bisa fast charging kok, aman menggunakan si deteksi ini. Karena Mas Dim udah pernah coba ya di video Mas Dim yang lain, kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mungkin keterbatasan Mas Dim menggunakan kabel, dan mungkin next video
Untuk di full review ini kita menggunakan iPhone ya, biar bisa sesuai dengan yang tadi. Di sini kan menggunakan iPhone ya uji cobanya. Cuma nanti kita bakal pakai iPhone saja teman-teman ya. Kita bakal tes apakah benar atau enggak untuk hasilnya teman-teman ya. Terus yang kedua itu sebenarnya juga masih punya kabel iPhone, cuma iPhone-nya itu yang nggak ada teman-teman ya. Nah cuma kita bakal tes aja nanti menggunakan iPhone dan mungkin menggunakan kabel yang lebih proper ya. Kalau alatnya sih sebenarnya ini aman aja ya, pakai alat yang kayak gini sebenarnya udah cukup bisa membantu, karena mungkin kalian lihat di konten-konten kreator yang lain juga menggunakan alat kayak gini nggak tepat. Biasanya kalau misalnya ada yang 20 watt segala macam itu nggak terbaca dengan tepat. Kebanyakan itu adalah kecocokan dengan alatnya. Jadi jangan kalian begitu lihat hasilnya kurang bagus terus kalian bilang wah ini mah alatnya ataupun powerbanknya nggak bagus. Bukan teman-teman ya, kemungkinan juga alatnya ini nggak cocok untuk ngerit ataupun arusnya itu tidak bisa dibaca dengan maksimal karena ketidakcocokan entah dari kabelnya atau dari si alatnya ataupun ke powerbanknya kayak gitu teman-teman ya. Yang jelas ini Mas Dim cobain menggunakan Type-C ini bisa fast charging tapi menggunakan ini teman-teman ya. Ini nggak kena fast charging. Nanti Mas Dim kasih lihat videonya di akhir teman-temannya menggunakan HP-nya Mas Dim yang Samsung. Itu tuh bisa kena fast charging menggunakan menggunakan kabel C2C teman-teman ya kayak gitu. Oke gitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian minat beli ini harganya cuma 100.000 aja. Kalian bisa cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like, comment, juga subscribe. See you in the next content. Bye bye. HP-nya Mas Dim ini nggak bisa. Mas Dim cobain pakai yang Mas Dim pakai biasanya teman-teman menggunakan Samsung ya, HP Samsung. Kita langsung aja colokin ya. Dia ini fast charging ya teman-teman ya. Cuma entah kenapa nggak bisa di HP Mas Dim yang Xiaomi. Ini tulisannya ya fast charging. Jadi dia termasuk fast charging, cuma mungkin kabelnya atau enggak ya. Jadi tadi kabelnya menggunakan kabel dari bawaan ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita pakainya kabel dari Momex ini teman-teman ya. Dia baru bisa masuk fast chargingnya. Dan Mas Dim pakai kabel yang ini teman-teman ya. Yang ini bisa sampai 10 watt teman-teman ya, 10 sampai 15 wattan ya. Cuma sayangnya ini nggak bisa nge-capture untuk fast charging ya. Jadi mungkin nggak kompatibel sama si powerbanknya teman-teman ya. Yang ini kompatibel tapi sayangnya di HP Mas Dim yang ini teman-teman ya ini nggak bisa. Makanya dia cocoknya menggunakan HP-nya Samsung ini. Dia fast charging teman-teman ya. Seperti itu ya untuk pengujiannya apakah dia fast charging atau enggak. Dan ini kita pakainya yang Type-C to Type-C ya teman-teman ya, C to C. Oke seperti itu.